Mari kita buka video ini dengan sebuah fakta yang menarik. Tahukah kalian bahwa sebenarnya Kakucho adalah karakter terkuat dan terhebat yang dimiliki oleh geng Yokohama Tenjiku. Bahkan dia pun jauh lebih kuat dari pemimpinnya sendiri, yaitu Kurokawa Izana. Semua pernyataan tersebut bisa kita temui dan baca secara langsung dari buku panduan karakter Tokyo Revengers volume ketiga halaman 14. Di mana pada kolom biografi Kurokawa Izana, Ken Wakui sendiri sudah menuliskan sebuah kalimat seperti ini. Kakucho yang dulunya lemah saat ini sudah bertumbuh menjadi jauh semakin kuat. Karena Izana tidak mau Kakucho bisa mengalahkannya di depan semua orang, akhirnya Izana membuat sebuah aturan baru sekaligus memberikan perintah kepada Kakucho. Yaitu setiap kali Kakucho dan Izana latihan bertarung satu lawan satu, maka Kakucho dilarang serta tidak boleh menghindari semua serangan dari Izana. Atau dalam teks bahasa Jepangnya tertulis sebagai berikut. He must never avoid King Punch. Itulah alasan kenapa Izana bisa selalu menang melawan Kakucho. Karena jika Izana tidak membuat aturan tersebut dan mengizinkan Kakucho untuk bertarung serius melawannya, maka sudah jelas Kakucho lah yang pasti akan menjadi pemenangnya. Menarik banget bukan? Oh iya, sekali lagi kami sampaikan ya, bahwa semua informasi ini ada di dalam buku panduan karakter Tokyo Revengers volume ketiga halaman 14. Bukan sebuah teori, asumsi, apalagi ngarang bebas. Kami yakin banyak sekali dari kalian yang tidak setuju, serta menganggap bahwa semua hal yang kami sampaikan ini sama sekali tidak masuk akal. Oleh karena itu, mari kita bahas fakta selanjutnya yang ada pada buku karakter Tokyo Revengers volume ketiga halaman 16. Di mana pada kolom ini, Ken Wakui menjelaskan rutinitas harian Kakucho, atau semua hal yang dilakukan oleh Kakucho secara rutin setiap harinya. Pertama, setiap hari aku selalu bangun lebih awal dibandingkan semua anggota geng Yokohama Tenjiku lainnya untuk melakukan sesi latihan yoga selama 1 jam penuh. Kemudian pada siang hari, aku pergi keluar untuk bekerja sebagai guardian atau pengawal dan bertarung melawan para preman serta yakuza atau gangster yang mencoba untuk mengganggu. Sesampainya di rumah atau tepatnya pada sore hari, aku tidak pernah lupa untuk selalu latihan angkat beban secara rutin. Nah, barulah pada malam hari, aku menggunakan seragam dari geng Yokohama Tenjiku untuk bertarung melawan semua anggota berandalan lain dengan tujuan untuk merebut wilayah kekuasaan mereka. Sampai sini jika kalian masih kurang yakin, maka mari kita bahas fakta selanjutnya yang ada pada halaman 22. Di mana pada salah satu kolomnya Rindo Haita ini juga ikut menjadi saksi mengenai seberapa hebat kekuatan asli dari Hito Kakucho jika tidak ditahan oleh Kurokawa Izana. Di momen ini dengan suara bergetar, Rindo berkata, "Suatu hari Kakucho memintaku untuk ikut berlatih bersamanya. Pada awalnya aku mengira bahwa Kakucho ingin mengetes siapakah di antara kami yang mampu mengangkat beban lebih banyak di gym. Namun saat aku mengikutinya, ternyata Kakucho mengajakku untuk berlatih bertarung melawan banyak sekali orang dewasa di sarang atau markas Yakuza." Tidak hanya sampai di situ, Rindo pun kembali melanjutkan semua kata-katanya. "Pokoknya jika kau pergi bersama Kakucho, maka kau harus siap mempertaruhkan nyawamu karena kau bisa mati kapan saja." Mulai dari sanalah aku kapok dan tidak mau ikut berlatih bersama dengan Kakucho lagi. Wow, hebat banget ya. Kesimpulannya, Kakucho bisa menjadi karakter terkuat dan terhebat di dalam geng Yokohama Tenjiku karena 4 hal berikut. Pertama, Kakucho rutin berlatih yoga dan angkat beban setiap hari. Kedua, Kakucho bekerja sebagai guardian atau pengawal sama seperti Sujihanma. Ketiga, jika bosan atau butuh tantangan, maka Kakucho akan pergi ke markas Yakuza dan mengalahkan mereka semua hanya dengan tangan kosong saja. Dan yang keempat, Kakucho dilatih langsung oleh Kurokawa Izana. Semua hal di atas tentu saja sangat bertolak belakang sekali dengan sifat dan karakteristik dari Kurokawa Izana. Walaupun Izana sudah kuat dan jenius sejak lahir, namun Izana selalu terjebak di dalam dosa masa lalu dan tidak mempunyai tujuan di dalam hidupnya selain membalaskan dendam buta dari kematian Shinichiro kepada Sano Manjiro. Hal itulah yang membuat Izana stuck dan tidak pernah berkembang lagi. Hingga pada akhirnya Kakucho mampu melampauinya dan berhasil menjadi petarung terkuat yang ada di dalam geng Yokohama Tenjiku. Nah, semua informasi terbaru di atas semuanya adalah fakta. Karena pada dasarnya, yang menulis dan juga mengatakan itu semua adalah pengarang dari manga ini, yaitu Ken Wakui itu sendiri. Bahkan di dalam cerita terbarunya, kekuatan dari Kakucho yang sangatlah luar biasa besar, akhirnya sekali lagi kembali dikonfirmasi oleh Ken Wakui
melalui beberapa pernyataan berikut. Di mana pada papan tulis hijau yang ada di dalam layar ini, nampak penjelasan singkat yang bunyinya seperti ini. Di garis waktu baru, Kakucho adalah salah satu yang terkuat. Di mana kekuatan dari Kakucho setara dengan kekuatan dari Maiki dan juga kekuatan dari Taiju. Atau jika kita sederhanakan bahasanya, maka bisa juga diterjemahkan sebagai berikut. Di garis waktu baru, hanya ada 2 orang saja selain Hanagaki Takemichi yang mampu bersaing melawan Sano Manjiro. Yang pertama adalah Taiju Shiba dan yang kedua adalah Hito Kakucho. Di mana di dalam praktiknya, Kakucho mampu bertarung dengan imbang melawan Taiju Shiba dan juga Sano Manjiro di dalam pertarungan 1 lawan 1. Oh iya, perlu digarisbawahi ya, bahwa pada cerita baru Tokyo Revengers ini, Maiki sama sekali tidak memiliki kekuatan Daki Impulsivity. Jadi, semua kekuatan yang dimiliki oleh Maiki adalah murni kekuatan baku hantam saja dan juga kekuatan bela diri saja, tanpa ada sedikit pun tambahan kekuatan gaib yang terpendam di dalam dirinya lagi. Tentu saja jika kalian penasaran, maka silahkan kalian baca langsung saja potongan cerita baru dari manga Tokyo Revengers tahun 2023 yang akan dijual secara bebas pada bulan Maret tahun depan. Nah, selain semua topik pembahasan di atas, maka pada satu video yang sama ini, kami pun juga akan membahas mengenai beberapa tambahan menarik dari anime Tokyo Revengers season yang ketiganya. Khususnya tentang beberapa scene tambahan terbaru yang kebetulan sangatlah jauh berbeda dari versi mangganya. Atau dengan kata lain, cerita tambahan terbaru yang tidak ada di dalam versi mangganya. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih penasaran mengenai semua pembahasan ini, maka silahkan kalian simak terus video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang tambahan adegan pertarungan singkat yang kemarin dilakukan oleh Takemichi ketika dirinya bertarung melawan Yasuhiro Mucho. Mengingat di dalam versi animenya, adegan baku hantam antara mereka berdua ditayangkan dalam waktu yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 20-30 detik. Di mana pada prosesnya, Takemichi sempat mencoba untuk memberikan perlawanan kepada Mucho berkali-kali, walaupun pada akhirnya dirinya tetap bisa dikalahkan. Sedangkan di dalam versi mangganya, hal itu sama sekali tidak diperlihatkan, alias hanya dilakukan di dalam adegan off-screen saja. Karena tepat ketika Takemichi baru saja mau menyerang, maka cerita di dalam mangganya seketika langsung selesai. Kemudian yang kedua, yaitu tambahan potongan cerita singkat yang ada pada episode keempat kemarin. Di mana pada episode tersebut, akhirnya kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai siapa sajakah pemimpin dari Game Black Dragons generasi yang kedua sampai dengan yang kelimanya. Serta seperti apakah penampilan dari mereka semua ketika tidak menggunakan seragam dari Game Black Dragons. Sederhananya, semua cerita tambahan ini dapat kita saksikan sama-sama di dalam 2 panel berikut. Di mana pada panel yang sebelah kiri nampak penampilan mereka dari belakang. Sedangkan pada panel yang sebelah kanan nampak penampilan dari mereka semua ketika berdiri dari depan. Sayangnya tidak jelas siapa sajakah nama dari Presiden Game Black Dragons generasi yang keduanya sampai dengan yang kelima tersebut. Karena kenyataannya, cerita yang disampaikan oleh Inoue kepada Takemichi tiba-tiba saja seketika langsung berhenti tepat pada momen itu. Kemudian kita masuk ke cerita tambahan yang ketiganya, yaitu tentang tambahan adegan pertarungan yang dilakukan oleh para anggota S62. Mulai dari pertarungan yang dilakukan oleh Haitani bersaudara, Mochizuku Kanji, bahkan sampai dengan Yasuhiro Mucho. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, formasi lengkap dari Game Black Dragons generasi ke-8 akhirnya seketika langsung diperlihatkan. Di mana pada panel ini, nampak kemunculan dari Izana Kurokawa dan juga Shion Madarame yang saat itu sedang berdiri dengan tegap bersama dengan semua anggota generasi ke-8 lainnya. Tentu saja semua hal tersebut adalah tambahan cerita yang sangat menarik. Mengingat di dalam mangganya, adegan seperti ini sama sekali tidak pernah ditampilkan. Itulah semua potongan cerita tambahan dari anime Tokyo Revengers season yang ketiganya. Nah, berdasarkan banyaknya perubahan tersebut, maka tidak heran jika di dalam beberapa episode ke depan, anime Tokyo Revengers ini akan kembali mendapatkan adaptasi cerita baru yang mungkin sedikit berbeda juga dengan versi originalnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!